Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Sri Sukiharti, dalam pembelajaran sosiologi, khususnya mata pelajaran sosiologi kelas 12 semester 5 dengan tema globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Tapi kesempatan kali ini kita akan mengkhususkan materinya mengenai globalisasi dan perubahan. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Yang pertama mengenai gambaran peta konsep apa yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran sosiologi dan perubahan komunitas lokal. Ini mulai dari definisi globalisasi, dampaknya, kemudian permasalahan sosialnya apa, baik itu permasalahan sosial secara global maupun terutama dikhususkan pada hal-hal yang terkait dengan keberadaan komunitas lokal gitu. Nah, kemudian juga kita akan membahas globalisasi dan dampaknya pada ketimpangan sosial di masyarakat. Serta di bagian akhir nanti kita akan mempelajari mengenai strategi. Strategi bagaimana strategi yang tepat dan berbagai pendekatan yang akan dilakukan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi antara kondisi masyarakat yang sudah adaptif terhadap globalisasi dan masyarakat yang kurang atau belum adaptif terhadap globalisasi. Kita mulai dari pengertian globalisasi. Sebetulnya istilah globalisasi itu memiliki hubungan dengan proses yang terjadi dalam peningkatan keterkaitan hubungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia ini. Dan prosesnya bisa melalui proses perdagangan, investasi, perjalanan budaya, perjalanan budaya populer dan bentuk-bentuk interaksi lain tanpa adanya batas wilayah geografis. Baik, kita lihat slide yang berikutnya, ini mengenai pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, ada pendapatnya Anthony Giddens. Anthony Giddens berpendapat bahwa dunia itu terus berubah tanpa mampu kita kendalikan. Nah, menurut Giddens, globalisasi ini adalah sebuah proses radikalisme dan universalisme, nilai-nilai modernitas dari peradaban barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Sementara yang kedua pendapatnya Peter Drucker. Kuncinya Peter Drucker menekankan pada globalisasi ini menggambarkan sebuah zaman transformasi sosial. Nah, dia mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan, kemudian pertumbuhan perdagangan internasional yang sangat cepat, dan ditandai pula dengan pasar uang global. Yang ketiga, ini pendapatnya Malcolm Walters. Walters berpendapat bahwa globalisasi itu dapat dilihat melalui 3 dimensi. Dimensi yang pertama di sini dilihat dari dimensi politik, dimensi kedua adalah ekonomi, dan dimensi yang ketiga adalah kultur. Dalam hal ini setiap negara itu punya keterhubungan satu sama lain melalui ketiga dimensi ini, gitu. Oke, kalau dilihat secara umum bagaimana globalisasi secara umum, di sini menggambarkan 3 hal. Yang pertama, globalisasi itu digambarkan sebagai transformasi kondisi spasial temporal kehidupan. Bagaimana? Di sini maksudnya menggambarkan sudah terjadi perubahan dalam pengelolaan tata ruang waktu. Terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup. Yang dulunya kita terpaku pada hidup itu 24 jam menurut versi kita. Sedangkan di zaman globalisasi saat ini, seolah-olah dalam tanda petik tidak ada lagi pembedaan waktu antara waktu Indonesia, waktu Jepang maupun waktu Eropa. Jadi seolah-olah seluruh dunia ini memiliki
kehidupan dengan ritme yang sama, bisa berlangsung dalam siang yang sama maupun bisa berlangsung dalam malam yang sama. Yang kedua, globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang. Di sini menggambarkan bahwa globalisasi itu membuat cara pandang serta perasaan dari seluruh masyarakat dunia itu menjadi satu gitu. Maksudnya ada proses transformasi isi dan cara untuk merasa dan cara untuk memandang persoalan di masyarakat dunia itu kepada satu fokus yang sama. Yang ketiga di sini menggambarkan transformasi modus tindakan dan praktik. Globalisasi itu menunjuk pada proses kaitan yang makin erat di antara semua aspek kehidupan pada skala mondial. Oke, kita lihat globalisasi itu seperti apa sih? Nah, globalisasi memiliki karakteristik yang unik, sedikit berbeda dengan cara kita menggambarkan modernisasi. Yang pertama, globalisasi itu ditandai dengan perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di situ seolah-olah kita berada dalam satu ruang dan waktu yang sama. Seolah-olah tidak lagi di Indonesia siang, di Eropa malam, tapi sekarang itu kondisi siang dan malam itu masih bisa ada dalam satu ruang dan waktu yang sama. Kemudian pasar produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda itu menjadi saling tergantung. Sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan itu ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara kita atau banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang kemudian membangun perusahaan-perusahaannya di negara-negara berkembang. Yang ketiga, ada peningkatan interaksi kultural melalui media massa, dan ini sangat luar biasa perkembangannya sehingga melalui penyebaran media massa ini terjadi peningkatan interaksi kultural. Yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama. Nah, ini kita bisa lihat dari contoh apa yang baru kita alami melalui pandemi COVID beberapa waktu yang lalu. Oke, jika dilihat dari sejarah, sebetulnya proses globalisasi itu berlangsung mulai kapan sih? Yang pertama, kalau dilihat sebetulnya awal mula globalisasi itu sudah tumbuh sejak mulai negara-negara itu melakukan perdagangan sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Saat itu para pedagang Tiongkok dan India itu mulai menelusuri negara lain melalui jalur sutra atau jalur darat maupun jalan lain untuk berdagang. Kemudian fase selanjutnya itu ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Fase berikutnya ditandai pula dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Dalam hal ini dengan didukung oleh terjadinya revolusi industri di Inggris, ya. Kemudian setelah itu fase dilanjutkan dengan terus berjalan dan mendapat momentum ketika terjadi perang dingin dan berakhir dalam komunisme dengan berakhirnya komunisme dunia yang runtuh, ya. Runtuhnya komunisme ini akan memberi pembenaran bahwa kapitalisme itu jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Oke, apa saja yang mendorong terjadinya globalisasi? Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau menurut Alvin Toffler di sini dijelaskan ditandai dengan adanya revolusi informasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi yang membentuk wajah baru. Apa sih maksudnya? Wajah baru di sini menggambarkan masyarakat global itu seolah-olah menjadi satu. Tidak ada lagi sekat-sekat antara negara satu dengan negara yang lain. Dalam tanda petik batas-batas wilayah suatu negara itu pudar gitu ya. Kemudian yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara dunia. Nah, sini terlihat dari semakin terbukanya sistem perekonomian negara yang dipengaruhi oleh liberalisme tadi, terutama liberalisme perekonomian dunia yang mengarah pada satu sistem yang sama, yaitu sistem kapitalisme. Yang ketiga, yang menjadi faktor pendorong globalisasi ini adalah mengglobalnya pasar uang, di mana kemudahan masyarakat atau negara-negara maju memberikan modal serta negara-negara berkembang untuk mendapatkan modal itu melalui kegiatan ekonomi itu
semakin cepat gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan teori-teori globalisasi. Teori globalisasi ini dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya Cochrane dan Penn. Cochrane dan Penn memandang bahwa masyarakat di dunia memandang globalisasi itu ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yang disebut dengan para globalis. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya semu, semu atau memang sudah ada gitu faktanya. Yang kedua, kaum tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos yang sebetulnya itu sudah ada sejak dulu. Yang ketiga adalah para transformalis. Di sini para transformalis itu berada di antara pemikiran para globalis dan juga pemikiran kaum tradisionalis. Thomas Friedman dia melihat globalisasi bukan dari sisi penerimaan atau pola pikir masyarakat. Dia melihatnya globalisasi itu sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sebetulnya globalisasi itu menguntungkan. Nah, teori liberalisme memandang bahwa globalisasi itu sebuah proses liberalisasi di mana setiap negara itu berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dengan catatan apabila negara tersebut mampu bersaing di pasar global gitu. Kemudian Roland Robertson. Roland Robertson menurutnya dalam pikiran dan tindakan globalisasi membuat dunia itu menjadi satu yang tunggal. Namun dalam hal ini tidak berarti dunia menjadi seragam atau homogen. Globalisasi itu memberikan kesempatan kepada kantong-kantong kebudayaan lokal untuk muncul dan memainkan perannya. Nah, yang terjadi bukan hanya proses globalisasi teknologi atau informasi, tapi melainkan lokalisasi. Di sini interaksi global lokal akan saling pinjam-meminjam kebudayaan sebagai cirinya. Nah, akan tampak dalam bentuk hibridisasi atau kreolisasi. Biasanya dengan mudah kita akan temukan dalam bidang musik, pakaian, ekspresi lainnya. Gejala-gejala globalisasi di Indonesia itu akan tampak dalam bidang iptek, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Oke, demikian informasi awal yang saya sampaikan mengenai globalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.